Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulianti Putri, NIM 2004030052. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pengantar akuntansi dan perusahaan, serta laporan keuangan perusahaan, jasa, dan barang. Yang pertama akan saya bahas yaitu laporan keuangan perusahaan, jasa, dan barang, di mana perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan usaha. Perusahaan manufaktur memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan baku atau bahan jadi. Jadi, tidak mutlak perusahaan jenis ini mengelola bahan baku menjadi bahan jadi, tetapi biasa saja mengolah kembali atau memproduksi bahan baku untuk perusahaan lain. Dan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak wujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Produk mereka terlihat berupa hasil jasa mereka. Jadi, untuk perbedaan sistem akuntansi, mereka itu akan terlihat hanya pada pembagian persediaan dan pembelian saja. Perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, yaitu terletak pada akun-akun yang tertera, di mana ada akun yang termasuk dalam laporan keuangan perusahaan dagang, namun tidak ada dalam laporan keuangan perusahaan jasa, seperti akun pembelian, akun penjualan, persediaan, beban pokok penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, dan lain sebagainya. Adapun laporan keuangan disusun berdasarkan urutan nomor akun dari karakteristik akun tersebut, yaitu satu aset, di mana disusun berdasarkan kecepatan dari aset tersebut untuk diputar menjadi uang tunai. Yang kedua, liabilitas, di mana disusun berdasarkan kecepatan jangka waktu jatuh tempo utang. Yang ketiga, ekuitas, di mana disusun berdasarkan dari kepemilikan mayoritas saham. Adapun laporan keuangan memiliki 4 karakteristik yang telah dijabarkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Serta terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, di mana laporan posisi keuangan atau neraca ini yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas selama satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi di perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari data-data mengenai perusahaan, yaitu diantaranya: 1. Ulasan umum tentang perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, besar yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi perusahaan. Yang ketiga, penjelasan semua hal pada setiap akun dalam laporan keuangan dan juga berbagai informasi lainnya. Yang keempat, penjelasan tentang dasar yang diambil untuk menyusun laporan keuangan.
Yang kelima, laporan yang tidak tercantum di dalam laporan keuangan tapi diwajibkan di dalam PSAK. Terdapat perbedaan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan perpajakan, di mana perbedaannya terletak pada peraturan yang diterapkan dari setiap laporan tersebut. Misalnya, dalam hal penyusunan aset, dalam laporan keuangan penyusutan aset dihitung dari setiap 5 tahun sekali, sedangkan dalam laporan perpajakan dihitung setiap 4 tahun sekali. Sebaiknya setiap perusahaan kecil menengah atau perusahaan besar membuat laporan keuangan atas usahanya. Namun, hal ini dikembalikan lagi kepada perusahaan itu sendiri. Misal, perusahaan kecil yang memiliki transaksi yang sedikit, yang apabila perusahaan tersebut memutuskan untuk membuat laporan keuangan akan menguntungkan, maka perusahaan ini bisa memutuskan sendiri apakah akan menyusun laporan keuangan atau tidak. Materi kedua yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan, di mana yang pertama sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa atau output. Untuk pelanggan, perusahaan dapat berbentuk usaha kecil sampai berskala besar, dari warung kopi di pinggir jalan hingga Indofood yang menghasilkan berbagai macam produk makanan. Pelanggan perusahaan yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Sedangkan tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Sedangkan akuntansi adalah suatu seni pencatat atau penggolongan peringkasan transaksi keuangan suatu unit organisasi, serta cara penyampaian atau pelaporan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi pun dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklarifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian informasi keuangan yang terjadi dari transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu. Adapun ayat Al-Quran yang paling eksplisit berbicara tentang muamalah, terutama masalah akuntansi, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang bertukar itu mengilhamkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengikhlaskannya, maka hendaklah walinya mengikhlaskannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka yang seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menuliskan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawakallah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan konsep muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Prinsip akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului perkembangan ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmu barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah: yang pertama, signifikasi transaksi. Di ayat ini diawali dengan seruan kepada orang beriman yang melakukan transaksi muamalah yang dalam hal ini dinyatakan konsep hutang atau piutang. Ini menunjukkan konsep identifikasi dalam proses akuntansi, di mana identifikasi adalah proses awal akuntansi. Itu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang kedua, mencatat transaksi. Setidaknya terdapat 7 kata dalam ayat di atas yang menyebutkan asal kata katabat, yang berarti menulis atau mencatat. Salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Adapun jenis-jenis usaha, terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan, yaitu: 1. Usaha jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa untuk pelanggan. Contohnya perusahaan jasa yaitu Hotel Sahid, Bank Mandiri, Garuda Indonesia, Indosat, dan lain sebagainya. Yang kedua, usaha dagang, yaitu perusahaan yang menjual produk yang diperoleh tanpa dari pihak lainnya ke pelanggan tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Contoh perusahaan dagang yaitu toko Gunung Agung, Alfa Retaliando, Hardware. Yang ketiga, usaha manufaktur, yaitu perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Adapun pemangku kepentingan dalam perusahaan, yaitu pemangku kepentingan dalam perusahaan yang biasa disebut dengan stakeholder, adalah perorangan atau entitas yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan. Stakeholder membutuhkan data akuntansi mereka, memiliki berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan. Stakeholder dibedakan menjadi 2 pihak. Yang pertama adalah pihak internal perusahaan, dan yang kedua yaitu pihak eksternal perusahaan. Stakeholder internal yaitu manajer, di mana manajer membutuhkan data akuntansi untuk menganalisis apakah kebijakan yang diambil perusahaan sudah sesuai dengan masih dibutuhkan bagian produksi. Bagian ini membutuhkan data akuntansi agar untuk melihat apakah barang yang diproduksi sudah memenuhi yang dibutuhkan perusahaan atau belum. Kemudian marketing. Marketing membutuhkan data akuntansi adalah untuk melihat apakah penjualan barang atau jasa perusahaan sudah memenuhi target atau belum. Jika ternyata penjualan masih di bawah target yang ditetapkan, maka bagian marketing akan membuat strategi-strategi baru agar target dapat terpenuhi. Itu.
Bagian ini menggunakan data akuntansi untuk mengetahui apakah keuangan yang ada di perusahaan sudah memenuhi syarat untuk keberlangsungan perusahaan atau belum. Jika ternyata dana yang ada di perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka bagian ini akan memenuhi kebutuhan. Maka bagian ini melakukan kebijakan untuk memenuhinya. Kemudian karyawan. Karyawan membutuhkan data akuntansi. Bagian ini menggunakan data akuntansi untuk mengetahui apakah keuangan yang ada di perusahaan sudah memenuhi syarat untuk keberlangsungan perusahaan atau belum. Jika ternyata dana yang ada di perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka bagian ini akan melakukan kebijakan untuk memenuhinya. Kemudian karyawan. Karyawan membutuhkan data akuntansi perusahaan untuk melihat tingkat kesehatan perusahaan. Jika dirasa sudah terlihat lebih dari cukup, maka karyawan berhak meminta kenaikan gaji. Dengan syarat perusahaan tidak ada kebijakan-kebijakan lain yang membutuhkan dana relatif besar, seperti misalnya akan ada melakukan inovasi produk. Dan terakhir, pesan dan kesan untuk Ibu. Terima kasih telah membimbing dalam suatu semester ini. Terima kasih atas semua materi-materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan pesan saya, semoga ke depannya menjadi lebih baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.